Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada kalian yang singgah ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan. Dan kepada kalian yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys. Untuk kalian semua, walau di mana juga Anda berada. So guys, kali ini saya akan react satu isu guys terkait dengan Indonesia permalukan Brazil di depan media internasional guys. Ada apa guys? Apa kes telah berlaku nih? Dan sehingga video ini menjadi viral. Dan saya ingat Indonesia sebenarnya dia salah satu negara yang mempunyai hampirlah 320 juta jiwa ya. Dan ini kali yang saya nampak kabar hari ini Indonesia permalukan Brazil di depan media internasional. Saya mau tahu juga apa cerita nih, kenapa dipermalukan Brazil nih. Mesti ada kes-kes yang menyebabkan Indonesia mungkin dikacau ataupun diganggu ya. Jadi apa yang telah berlaku nih, kita semak videonya sama-sama. Dan ini video saya tengok di channel Garuda Nusantara ya guys. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita subscribe, sama-sama kita sokong ini channel Garuda Nusantara, sebab banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi guys, ayo kita semak video ini, apa isi kandungan dan apa isu yang berkait dengan Indonesia permalukan Brazil di depan media internasional guys. Jadi ayo kita semak video ini sama-sama. Jom. Saya kira kita harus menghormati usaha-usaha yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya. Kita juga sama, kita juga akan berusaha. Saya kira itu kita saling menghormati lah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara dan hukum di sebuah negara. Kalau Kementerian Luar Negeri mengutus para kepala perwakilan kita di negara-negara di mana warga dari mereka ini harus melaksanakan hukuman mati, untuk menyampaikan kepada pemerintahnya, kepada masyarakat di sana, bahwa Indonesia melaksanakan hukuman mati ini karena kita punya darurat narkotika. Apa telah berlaku nih guys? Presiden Jokowi berharap Belanda, Brazil hormati kedaulatan RI. Wow, ini bisa membuat saya tertanya-tanya nih, apa telah berlaku nih? Menanggapi penarikan Duta Besar negara Belanda dan Brazil dari Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi mati terpidana mati kasus narkoba, Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin menyatakan apresiasi atas upaya pemerintah Belanda dan Brazil dalam membela warga negaranya yang sudah dihukum mati terkait kasus narkoba oleh pemerintah Indonesia. Oh, kes narkoba, kes dada yang dihukum mati oleh Indonesia sebab kes melibatkan dada ya, yang ini nih. Wow. Namun demikian, Presiden Jokowi meminta keputusan pelaksanaan hukum mati tersebut harus dihormati sebagai bagian dari kedaulatan negara Indonesia. Eksekusi mati itu akan diputuskan oleh pengadilan dan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Eksekutor Kejaksaan Agung, ya memang sudah telepon saya, Raja Willem Alexander dari Belanda, kemudian Presiden Brazil Dilma Rousseff. Tapi kami sampaikan keputusan eksekusi mati itu oleh pengadilan. Saya kira kita harus menghormati usaha-usaha yang dilakukan oleh negara lain terhadap warganya. Kita juga sama, saya kira itu saling menghormatilah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara, kata Jokowi. Betul lah. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan pemerintah tetap menjalani komunikasi dengan pemerintah Belanda dan Brazil. Juru bicara Kemenlu, Armanata Nasir, memastikan penarikan duta besar negara itu diyakini tidak akan mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Maknanya di sini duta besar Indonesia ditarik ya daripada Brazil ya, begitu kata guys. Oh, begitu ya. Ini kes narkoba apabila warga Brazil lah ini kan dia buat kes di Indonesia dan dijatuhkan hukuman di Indonesia. Jadi ini bermakna betul lah apa yang dilakukan oleh Indonesia, sebab itu adalah undang-undang di negara Indonesia, harus mematuhi dan menghormati undang-undang sesebuah negara. Oh, oke. Dalam kaitan ini, Kementerian Luar Negeri berpandangan bahwa
pemanggilan kedua duta besar negara sahabat Indonesia itu untuk konsultasi merupakan hak setiap pemerintah negara yang mengirimkannya. Indonesia tetap memandang bahwa Belanda dan Brasil sebagai dua negara sahabat dan Kementerian Luar Negeri akan terus membuka jalur komunikasi papar Armata. Armata memastikan pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun dalam upaya memerangi kejahatan narkoba. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, menilai pemerintah Jok tidak perlu khawatir dengan penarikan dua duta besar yakni Brazil dan Belanda setelah adanya pelaksanaan hukuman mati. Ia mengatakan pemanggilan ulang terhadap dua duta besar untuk konsultasikan oleh pemerintah pusatnya itu tidak perlu menggoyahkan pemerintah Indonesia untuk terus melakukan hukuman mati. Karena kalau itu sempat menggoyahkan, berarti pemerintah akan dituding berlaku diskriminatif. Seharusnya negara-negara itu tahu bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan dan kedaulatan itu dijalankan oleh rakyatnya dan lembaga negara. Hikmanto Juwana juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan lobi politik agar Brasil dan Belanda kembali menempatkan duta besar mereka di Indonesia. Duta besar Belanda dengan Brazil ya ditarik daripada Indonesia. Saya ingat tadi duta besar Indonesia yang ditarik rupa-rupanya Brazil dengan Belanda. Dorang ni duta di Brazil, duta dari Brazil yang menetap di Indonesia lah begitu. Jadi ditarik gara-gara kes narkoba yang di mana Indonesia menghukum pesalak-pesalak narkoba daripada Brazil ini. Jadi itu yang buat dorang marah. Masa kan begitu kan? Dunia politik dunia guys, undang-undang dunia macam ni. Kadang di sini dia tidak memahami undang-undang negara-negara lainnya. Bayangkan kalau terjadi di negara sendiri kan, apa tindakannya? Kalian boleh jawab nanti. Ayo kita lanjut. Saya rasa tidak perlu ya, tapi mungkin lebih ke penjelasan yang diberikan kepada perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah kedua negara tersebut. Betul lah. Untuk memberitahu kenapa Indonesia tidak ada kompromi dalam pelaksanaan hukuman mati ini. Ini semuanya didasarkan bahwa Indonesia hari ini adalah darurat narkoba. Siapa negara yang mau bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara kesatuan Indonesia kalau bukan Indonesia sendiri? Betul. Dan Indonesia menjalankan itu dengan tanpa kompromi melaksanakan hukuman mati. Tidak ada kompromi. Betul. Eksekusi mati terhadap 6 terpidana narkotika dan obat-obatan narkoba yang dilakukan pada Minggu 18 dini hari mendapatkan reaksi keras dari pemerintah Belanda dan Brazil dan warganya, termasuk diantaranya mereka yang dieksekusi. Kedua negara itu langsung menarik dua duta besarnya di Jakarta. Aim Kinsoy, warga negara Belanda, dan Cardoso Meirelles, warga negara Brazil, menjalani hukuman mati bersama 4 terpidana mati lainnya dalam kasus narkoba pada Minggu di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo juga tidak akan menanggapi permohonan pemerintah Australia agar dua negaranya tak dihukum mati. Australia pun kedua terpidana mati asal Australia yang akan segera dieksekusi mati adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Mereka dikabarkan akan dieksekusi secara bersama. Bulan lalu permohonan gerasi Sukumaran telah ditolak. Sementara Andrew Chan masih menunggu proses permohonan gerasi. Sukumaran dan Chan merupakan anggota Bali 9 yang tertangkap akibat penyelundupan heroin seberat 8,3 kg senilai $4 juta dari Indonesia menuju ke Australia. Mereka divonis mati pada tahun 2006 silam. Warganya dieksekusi mati, dua dubes ditarik pulang. Pemerintah Brazil dan Belanda memanggil pulang duta besar mereka ke negara masing-masing usai warganya dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusa Kambangan dini hari tadi. Padahal sebelumnya pemerintah Belanda dan Brazil memohon agar Indonesia membatalkan eksekusi mati tersebut. Kantor berita Reuters pada Minggu Januari melansir duta Brazil untuk Indonesia Paulo Alberto da Silveira Soares ditarik pulang untuk berkonsultasi dengan pemerintah mereka, mengatakan eksekusi mati terhadap Marco Archer Cardoso Moreira jelas akan berdampak ke hubungan bilateral kedua negara. Pemberlakuan hukuman mati yang dikecam oleh masyarakat dunia jelas sangat mempengaruhi hubungan dengan negara lain, ujar Presiden. Perkara ini telah mendapat kecaman masyarakat dunia ya guys.
Jadi apalah guna undang-undang sesebuah negara kalau tidak dikuatkuasakan? Itu persoalannya, guys. Dan Dilma Rousseff dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita Brasil. Sementara pemerintah Belanda menarik dubes Rob Swaarbol karena pemerintah tetap mengevakuasi warga mereka Aing Kem Soi. Ini merupakan sebuah hukuman yang kejam dan tidak berkeperi kemanusiaan yang menolak martabat dan integritas manusia. Begitulah ujar Menteri Luar Negeri Bert Koenders. Sebelum dieksekusi, pengacara Soi berkicau di media sosial bahwa kliennya berterima kasih atas upaya pemerintah Belanda untuk melobi Indonesia kendati gagal. Soi pun memilih untuk tetap dieksekusi dalam keadaan mata tidak ditutup. Selain warga asal Belanda dan Brasil, Indonesia turut mengeksekusi mati terpidana narkoba asal Malawi, Nigeria, dan Vietnam. Presiden Joko Widodo telah merestui eksekusi hukuman mati setelah menolak keras yang diajukan oleh para napi itu. Ini merupakan eksekusi pertama dan terbanyak setelah kali terakhir dilakukan pada 5 tahun lalu. Penghidupan kembali hukuman mati dikecam oleh banyak pihak termasuk organisasi Amnesty International dan Uni Eropa. Ini merupakan sebuah negara yang beberapa tahun lalu telah mengambil langkah positif untuk menjauhi hukuman mati, tetapi otorita yang saat ini berkuasa sepertinya malah mengambil langkah yang berbeda, ungkap Direktur Amnesty International kawasan Asia Tenggara, Ruben Abbott. Oke, so demikianlah info yang terkait dengan kenapa Indonesia permalukan Brazil di depan media internasional. Jadi kalau ikut ya, satu-satu negara tu pastinya mempunyai undang-undang untuk menjaga dia punya kedaulatan negara. Jadi khususnya pada negara Indonesia, apa yang dilakukan terhadap dua warga negara daripada Brazil dan Belanda ni dihukum mati ya gara-gara narkoba. Narkoba ni sejenis dada lah, dada yang morfin macam tu yang berbahaya pada badan kita. Jadi itu macam di Malaysia pun dia hukum mati juga kalau kes narkoba ni. Jadi kalau tindakan yang diambil oleh Indonesia tu mendapat tentangan daripada negara luar dan juga masyarakat dunia, ini bermakna kedaulatan satu-satu negara tu khususnya negara Indonesia tidak dihormati. Jadi berbalik kepada tindakan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu adalah bertepatan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perlembagaan undang-undang negara Indonesia. Jadi guys, apapun kita ambil kisah ini ataupun tauladan daripada kisah ini agar kita walau di mana juga berada, jagalah kita punya jati diri dan juga jaga kita punya adab serta tingkah laku kita jangan terjadi seumpama ini. Bayangkan kalau sudah berada di tempat orang, apa undang-undang di tempat negara itu kita harus patuhi. Begitulah guys. Jadi apapun ini merupakan satu tindakan yang benar dan juga mengikut peraturan undang-undang khususnya pada negara Indonesia, walaupun dikecam banyak warga dunia ya, tetapi Indonesia tetap bertahan dan juga berpendirian teguh tanpa tergugat, walaupun dengar kabar tadi ada macam melobi-lobi agar macam kasih redahkan keadaan ataupun kurangkan hukuman, begitulah yang saya paham. Tetapi Indonesia tetap juga dengan pelaksanaan hukumnya mengikut peraturan undang-undang di negara Indonesia. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Adakah layak itu Brazil dimalukan di depan media di internasional? Kalian boleh komen di bawah. So itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.